bagian yang paling sulit dan banyak anak nggak siap meninggalkan orang tua. Kali lagi Shalom, selamat siang Jemaat 3 RBR yang dikasihi Tuhan. Halo, kita berjumpa kembali di talk show yang hari ini bertajuk Manis Pahitnya Hidup. Ada manisnya, ada pahitnya ya. Dan bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Heru Tribudianto. Selamat datang Pak. Ya, selamat pagi semuanya, salam. Ya, kita kalau bicara soal hidup, ternyata tadi katakan temanya itu manis dan pahit kehidupan ya Pak ya. Ini ternyata bukan hanya Komisi 3 RBR yang ada 3 rasanya. Kalau hidup itu juga ada rasanya ternyata ya Pak ya. Iya, bisa dijelaskan sedikit Pak, kira-kira maksudnya seperti apa itu manis, pahit, ataupun mungkin ada rasa lain di dalam kehidupan ini? Ya memang hidup ini kan macam-macam rasanya ya. Kalau kita berpikir bahwa hidup manis terus kita akan kecewa karena ada kalanya pahit. Tetapi kalau kita berpikir ketika kita alami yang pahit, kita berpikir itulah hidup kita juga salah. Karena sebenarnya manisnya juga banyak. Jadi kalau manis dan pahit ini kalau dicampur tepat enak tuh. Kopi itu kan pahit. Tetapi kalau dikasih gula aren sedikit wah jadi enak. Jadi sebenarnya hidup itu seperti itulah ya. Karena kita tinggal di dunia yang rusak. Lalu tinggal bersama dengan orang yang berdosa. Dunia yang rusak, orang berdosa, kalau kita berpikir hidup itu hanya manis saja, maka kita menipu diri sendiri. Sebab suatu saat pasti pahit rasanya. Tetapi pahit pun tetap bisa jadi baik. Ya. Obat nggak ada yang manis Bu. Obat pahit, tetapi jadi obat. Kalau manis itu namanya sirup. Jadi hidup itu seperti itu, apalagi Bapak Ibu yang sudah 70 tahun, wah itu pasti pahit manisnya hidup itu banyak tuh, udah tahu itu. Yang muda-muda kadang-kadang taunya hanya manis terus. Maunya seperti itu ya Pak. Iya. Tapi kita harus melewati kenyataan hidup yang seperti itu. Iya betul, itulah hidup ya. Ya. Baik, kita akan merelasikan manis pahitnya hidupan ini di dalam keluarga kita. Ya khususnya katakanlah dengan usia ya Bapak Ibu di 3 RBR ini, di mana ya usia ada yang usia lanjut, ada yang masih ya tengah-tengah, tetapi juga kalau bicara soal relasi dengan anak berarti ini anak banyak yang sudah dewasa bahkan yang sudah menikah. Nah kira-kira apakah ada perubahan ya tentunya ada perubahan ya, tapi seperti apa Pak kira-kira hubungan orang tua dengan anak yang sudah besar atau dewasa lah seperti itu? Ya pahit manisnya hidup itu paling terasa memang di keluarga. Dalam pernikahan juga begitu kan, kita dengan pasangan kita kadang-kadang manis, itu terutama bulan madu. Tetapi lewat bulan madu pahit. Nanti menjelang hari pernikahan, ulang tahun pernikahan, manis lagi gitu ya. Itu dengan pasangan kadang-kadang kita juga ngalami seperti itu. Dengan anak juga begitu. Ketika kita didik anak kita masih kecil, manis sekali tuh. Lucu kan anak-anak kita. Jadi anak kelihatan aktif sedikit, bahkan orang bilang itu bandel. Kalau itu anak kita anggap manis tuh. Bahkan bagi orang lain ganggu, bagi kita lucu. Gitu ya. Kalau anak kita ya, jadi anak ketika masih kecil kita manis walaupun itu sebenarnya menyusahkan kita ya. Karena dari bayi itu kan sepenuhnya bergantung kita tuh. Sampai batita begitu kan kita. Tetapi kita anggap itu kesan-kesan yang manis. Baru ketika anak kita mulai menginjak usia remaja atau pemuda, pahitnya mulai muncul tuh.
dikasih tahu nggak mau tahu. Itu buat jadi kita susah hati sebagai orang tua. Ketika anak kita sudah menikah, nah itu kadang-kadang ada sebagian orang tua hidupnya merasa lebih manis, tetapi ada yang jadi pahit. Karena memang ketika anak menikah, berarti kan memang ada perubahan. Perubahan dari banyak hal. Dari sisi tanggung jawab, itu kan juga pasti berubah. Hubungan berubah, kebersamaan berubah. Itu ada sebagian yang menganggap setelah anak menikah, jadi tambah manis atau tambah pahit gitu kalau bicara tentang itu. Pasti ada perubahannya. Ada perubahannya ya, karena anak kita sudah menikah, pasti mereka punya dunia sendiri, punya tanggung jawab sendiri, itu pasti ada yang berubah. Tetapi secara ikatan darah, nggak mungkin berubah. Saya suka bilang sama anak-anak muda yang mau menikah, di bimbingan pranikah atau apa, kamu setelah menikah bukan berarti bahwa kamu nggak punya hubungan dengan orang tuamu walaupun pengen mandiri. Tetapi memang setelah menikah, pola hubungan, peran, dan tanggung jawab pasti berubah. Karena tidak mungkin juga kan, sudah menikah masih seperti anak remaja kita. Enggak juga kan? Kalau itu terjadi, pasti istrinya yang jadi pahit. Kalau masih udah menikah kok masih menganggap dirinya kayak remaja minta diurus mamanya terus, itu istrinya yang pahit itu, gitu kan. Jadi memang ada perubahan, pasti ada perubahan. Ada perubahan. Dan salah satu perubahan yang kadang-kadang Bapak Ibu itu kalau anaknya menikah begitu jadi kurang waktu ya anak dengan Bapak Ibu ya. Anak saya belum menikah, saya belum merasakan itu. Tetapi pasti gitu ya. Orang tua nunggu kapan ya anakku telepon. Kalau dulu pulang ke rumah, walaupun kerja tapi masih pulang ke rumah. Setelah menikah kan pulang di rumah di mana mereka tinggal sama pasangannya. Itu jadi kurang komunikasi gitu kan. Jadi yang paling berubah itu orang tua merasakan begitu biasanya Bu. Jadi sepi, ya dulu rame dengan anak-anak, sekarang sepi. Itu perubahan itu yang kadang-kadang membuat banyak orang tua sedih. Itu ya oma-oma ya. Nah itu kira-kira untuk kalau dalam kondisi seperti itu di dalam kesepian, bagaimana menanggulanginya Pak? Sebenarnya kalau bimbingan pranikah itu Bapak Ibu ya, opa oma ya, minta waktu khusus. Supaya ada waktu di mana anak-anak kita bimbingan pranikah tetapi orang tua juga ikut. Kan dalam bimbingan pranikah kita pasti akan ajarkan salah satunya adalah maka laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bagian yang kita ajarkan dalam bimbingan pranikah itu adalah bagaimana dia kalau menikah, dia mulai belajar meninggalkan orang tua. Nah, meninggalkan itu kan kita ajarkan pasti bukan lupakan orang tua, enggak. Artinya kamu tidak boleh lagi jadi beban bagi orang tuamu. Kamu tidak boleh lagi kayak anak-anak. Ketika ketemu dengan orang tua, bergantung, dikit-dikit ngadu, dikit-dikit seperti anak lah. Kadang-kadang bermanja dengan orang tua gitu kan. Cuma memang orang tua kadang-kadang karena tidak menjadi bagian dari proses bimbingan itu, persiapan pernikahan, orang tua tidak juga supaya belajar bersama lah untuk siap ditinggalkan orang anaknya yang menikah. Artinya orang tua perlu disiapkan juga sebenarnya Bu untuk ditinggalkan anaknya yang sudah menikah. Kadang-kadang kan ada anak yang sudah mampu meninggalkan orang tua itu dari sisi fisik. Artinya sudah mampu, dia punya rumah sendiri. Berarti kan tidak tinggal bersama orang tua lagi. Itu yang buat sepi tadi kan. Atau kadang-kadang anak ini secara ekonomi dia siap mandiri nih meninggalkan orang tua, tidak jadi beban orang tuanya. Tetapi mungkin secara emosional dia masih bergantung tuh sama mamanya. Dikit-dikit bajuku mana Ma?
Makan apa mah? Itu kalau sudah menikah kan nggak boleh itu. Istrinya kan yang merasa tidak diposisikan sebagai istri kalau seperti itu kan. Orang tua perlu belajar juga bahwa kadang-kadang anaknya ini sudah menikah tidak anak-anak lagi. Berarti ketika anak sudah menikah itu dalam konsep Tuhan, beban yang Tuhan taruh dalam hidup kita ketika kita diberi Tuhan anak, itu kan dikasih beban oleh Tuhan, keturunan. Untuk kita besarkan dalam jalan Tuhan. Untuk kita siapkan supaya mereka bisa menggenapi rencana Tuhan. Ketika anak kita menikah, sebenarnya itu sebuah proses hidup, Tuhan ambil beban itu. Anak itu berpindah dari sebelumnya sebagai anak dia bergantung kepada orang tuanya, sekarang apalagi kalau anak kita anak laki-laki, dia sekarang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan untuk memimpin keluarganya. Anak perlu diajarin tetapi orang tua perlu disiapkan juga. Karena bagaimanapun apalagi ibu-ibu ya, nggak ada yang siap ditinggal oleh anaknya tuh. Bisa saja anaknya baru menikah sebulan, ibunya setiap malam gitu masih nunggu. Lupa kalau anaknya sudah menikah. Ini kok belum pulang-pulang kerja gitu kan, ibu-ibu kadang-kadang bisa begitu. Saking memang seorang ibu kan, apalagi yang mengurus anaknya sendiri ya, itu dekat. Orang tua perlu disiapkan juga, karena memang ada perubahan peran ya. Anak-anak perlu disiapkan, ibu-ibu, orang tua perlu disiapkan bahwa anaknya bukan lagi anak remaja yang harus diasuh, tidak. Sudah meninggalkan artinya Tuhan sudah tidak jadikan beban dalam hidup Bapak Ibu. Jadi nikmati peranan yang baru. Sebagai mentor, saya suka istilahkan orang tua itu jadi mentor bagi anaknya. Karena anaknya kan belum pernah nikah. Biar belajar dari orang tuanya. Atau kalau enggak jadi pelatih, mesti dilatih lah. Dilatih bagaimana ngurus rumah tangga, bagaimana mengurus rumah. Mamanya pasti paling pinter. Bagaimana menyelesaikan masalah rumah tangga. Bapaknya pinter. Karena biasanya kan ributan rumah tangga itu kan ribut gitu Bu. Itu biasanya kan yang merajuk agak lama kan istrinya. Dan suruh menata emosinya agak lama. Kalau laki-laki itu begitu berantem, dia baru sadar, ya kok jadi berantem, jadi gampang, pengen berdamai. Tetapi istrinya kadang-kadang butuh sampai malam baru berdamai tuh. Gitu. Makanya belajar bagaimana menyelesaikan konflik rumah tangga dari bapaknya, tetapi mengurus rumah dari ibunya. Itu orang terbaik yang bisa didapatkan oleh anak yang baru menikah. Beda peranan kan, berubah peranannya. Beda-beda. Gitu ya. Iya. Kalau itu kan bicara soal anak yang sudah menikah dan mandiri, lebih kepada tinggal sendiri dan orang tua istilahnya ditinggalkan. Nah sekarang bagaimana posisinya kalau orang tuanya tinggal bersama dengan anak? Kadang-kadang kan ya namanya orang tua, khususnya dengan relate kepada cucu nih Pak. Kan sudah pikir ya saya juga orang tua memiliki istilahnya hak untuk mendidik cucu saya. Nah sampai di mana kadang-kadang kan mungkin keluarga ini atau anaknya dengan suami atau istrinya ini sudah merencanakan atau sudah memiliki pola didik yang berbeda dengan orang tuanya. Nah ini yang ya, itu menimbulkan banyak pahit. Banyak pahit. Jadi ada dua kondisi kan, ada yang anak setelah menikah terpaksa tetap bersama dengan orang tuanya dengan alasan tertentu, bukan karena tidak mau. Tetapi ada orang memang nggak mau keluar dari rumah. Ada tuh Bu, ada orang laki-laki nikah tetapi dia nggak mau keluar dari rumah karena dia sangat dekat sekali dengan mamanya. Itu istrinya pahit, tinggal di situ. Tetapi ada juga sebenarnya mau, tetapi belum punya kemampuan secara ekonomi, bertahap lah. Atau bisa juga mau, tetapi dia lihat orang tuanya sendirian dan sudah
tidak terlalu sehat. Jadi terpaksanya tadi ya, terpaksa tinggal di situ karena dia harus memberi perhatian kepada orang tua. Atau ada juga orang tua yang ikut anaknya. Saya menikah, ibu mertua saya bersama dengan saya. Yang diceritakan Bu Rohana tadi benar. Ketika kami punya anak pertama, jadi kalau anak saya misalnya terlalu aktif atau apalah gitu ya, sama mamanya ditegur, pasti opungnya di kamar langsung teriak. Dengar cucunya dimarahin kan, langsung panggil itu cucunya, namanya Yosafat kan. Yos, kesini Yos, sama opung. Jadi begitu anak saya sudah masuk kamarnya opung, istri saya tahan diri. Cuma kadang-kadang nggak tahan diri, bertengkar nih dengan mamanya soal cucunya. Gitu. Dan itu sempat setahun lebih itu terjadi begitu. Lalu kalau misalnya istri saya komplain nih dengan mamanya, "Mama, aku lagi disiplin." "Ah, kamu tahu apa? Anakku 9." Gitu kan. Jadi karena punya anak 9, gitu kan, merasa lebih pengalaman. Itu kan psikologinya orang tua begitu ya, karena kita merasa lebih berpengalaman, lebih tua, pengalaman kita itu menjadi sebuah pembenaran. Oma-oma ya maaf ya, tetapi secara nggak sadar begitu. Ketika kita punya pengalaman, lalu kita lebih senior dari yang lain, ada godaan ini. Apapun yang kita katakan, pendapat kita, benar dong, lebih benar dong. Ya, mungkin di zaman kita dulu, oke itu sangat benar. Tetapi kadang-kadang dunia ini kan berubah. Termasuk mendidik anak pun kadang-kadang ada beberapa hal yang berubah. Walaupun prinsipnya nggak boleh berubah. Karena prinsipnya kan harus sesuai firman Tuhan. Gitu ya. Cuma caranya kadang-kadang kan berubah. Itu harus ada diskusi. Saya yang pusing. Karena ini saya suka bilang ini anak beranak berantem melulu di rumah. Gitu kan masalahnya masalah anak, masalah dapur gitu kan jadi rebutan. Karena mamanya suka masak. Lah kalau masak, orang tua itu kalau seneng masak kan, ibu mertua itu seneng masak. Dan karena anaknya banyak, kalau masak itu nggak pernah sedikit. Dia bisa 3 atau 4 macam, bisa 2 jam di dapur. Istri saya nggak ada waktu lagi untuk masak bagi suami dan anaknya. Gitu kan. Jadi itu juga menimbulkan konflik itu, tidak hanya soal anak tuh. Karena tinggal di rumah. Itu 1 tahun lebih tuh Bu. Bagi istri saya itu masa pahit. Bagi saya itu masa pusing. Sebab harus pilih siapa? Bila mertua istri saya marah. Saya bisa nggak boleh tidur di sebelahnya, saya mungkin suruh tidur di luar. Tetapi kalau saya bela istri saya bisa dipecat jadi menantu. Bagi saya posisi yang tidak mudah. Tetapi puji Tuhan, saya dorong istri saya, komunikasilah, bukan pas lagi konflik nih. Tetapi pada suasana enak ajak bicara. Waktu itu saya bilang sama istri saya, jangan dilarang opungnya untuk juga memberi nasihat dan memberi perhatian ke cucu. Tetapi dikasih tahu saja, kalau kami sedang mendisiplin anak, tahan hatilah, walaupun mungkin opung itu nenek ya, nenek itu lihat cucunya dimarahin itu kan sedih kan, Padi kan, sedih sekali itu Padi, nggak tega gitu kan, tapi coba tahan, jangan langsung nyamber, sebab kalau nyamber nanti anak akhirnya tidak bisa dididik, karena kalau dia buat salah dimarahin papanya lari ke mamanya, dimarahin mamanya lari ke opungnya, anak ini akhirnya dia tidak pernah didisiplin. Akibatnya nanti kalau remaja menjadi liar, karena tidak bisa diatur, karena udah tahu caranya, bagaimana lari kepada siapa, untuk dimaklumi, dibela, begitu kan. Nah itu ada komunikasi itu tidak cepat juga Bu, karena orang tua ya, orang tua kan memang pengalamannya banyak ya.
Jadi itu butuh waktu sampai makin lama anak saya yang kedua, opungnya sudah nggak terlalu banyak terlibat. Kalau seperti itu sudah mulai bisa tahan diri, mulai bisa begitu. Nah, itu proses seperti itu, komunikasi itu penting, tetapi jangan pas lagi ribut. Kalau lagi ribut, anak merasa punya hak, ini anakku. Padahal sebagai opa, oma, sedih juga kan, kalau cucunya dimarahin sedih gitu, ikut sedih kan. Sebab kalau boleh milih, mungkin opa oma lebih milih cucu sekarang daripada anak ya. Itu menimbulkan konflik. Betul. Yang tinggal di situ yang merasa pahit itu kalau anaknya yang ikut orang tua. Jadi pahit tuh untuk menjalani, apalagi menantu. Jadi pahit itu kalau tidak pintar-pintar untuk mengelola konflik itu dengan cara yang baik. Ya, jadi dengan kata lain di dalam pendidikan keluarga biasanya kan suami istri yang harus sepakat. Tapi kalau ada orang tua di rumah itu berarti kesepakatan itu harus keseluruhan ya Pak. Supaya anak itu bisa dididik dengan benar Iya. Ya. Cuma itu memang sulit. Suami istri aja sepakat susah, ini tambah mertua. Tambah orang tua. Ya, orang tua misalnya gitu ya. Dan naluri orang tua kalau bersama anak itu pastilah pengen banyak terlibat. Itu naluri orang tua. Nah itu Bapak Ibu ya, opa oma kalau udah punya anak, kalau masih tinggal dengan anak atau dengan menantu, pokoknya anak yang sudah menikah masih sama-sama baik. Mereka yang ikut kita atau kita yang ikut mereka, belajar menahan diri. Ketika mereka buat putusan apa, pilihan apa, kalau memberi nasihat jangan pas itu lagi situasinya lagi panas tuh, jangan. Kasih nasihat pas suasananya lagi adem, kasih nasihat. Sebab saya yakin sebenarnya anak itu seneng kok. Saya merasa bahagia karena ibu dari istri saya bersama saya sejak kehamilan istri saya yang pertama. Padahal anaknya di Jakarta ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, ada 4. Ada 4 anaknya. Tetapi saya merasa terhormat, apalagi saya nggak punya ayah, nggak punya ibu. Gitu. Cuma memang akan melewati proses itu pasti terjadi kalau orang tua dan anak yang sudah menikah gabung itu kadang-kadang proses seperti itu terjadi. Cuma jangan biarkan itu berlarut-larut kan, diselesaikan dalam keadaan yang tenang. Bukan lagi ribut, pengennya pokoknya kamu ikut aja, pokoknya ikut. Aku lebih pengalaman. Nah, anak-anak akan menjadi sensitif kalau orang tuanya bilang, papa mama itu lebih pengalaman dari kamu. Nah, itu sensitif mereka. Walaupun sebenarnya itu fakta ya, fakta gitu ya. Cuma anak kalau udah dewasa itu sensitif tuh. Akhirnya merasa, karena semua orang dewasa itu kan pengen dianggap dia punya kemampuan, dia juga bisa. Jadi kan orang tua kalau dalam posisi terpojok kadang-kadang kan, udahlah ikut aja papa mama lebih pengalaman, kamu itu kan anak, kan? Ketika dia masih kecil bisa, tetapi kalau sudah dewasa, apalagi sudah menikah, nggak bisa tuh. Itu bisa jadi ribut, jadi konflik. Jadi itu salah satu faktor ya yang bisa menyebabkan konflik. Nah, bagaimanapun orang tua ini kan ya dengan pengalaman tadi, tetapi anak-anak pikir dia sudah mandiri atau mereka sudah mandiri. Nah, hal-hal apa saja yang harus katakanlah orang tua itu berpikir atau mengantisipasi supaya relasi dengan anak itu baik, tapi di sisi lain juga kan orang tua bagaimanapun ya, khususnya apalagi yang sudah misalnya pensiun, tidak bekerja atau tidak banyak kegiatannya, itu tetap merasa dihargai, tetap merasa dibutuhkan seperti itu. Kira-kira bagaimana ya mungkin menasehati anaknya lebih kepada, karena di sini kan banyak kan juga orang tua, bagaimana menasehati anaknya. Ya sebenarnya bagaimana supaya dihormati anak-anaknya yang sudah menikah, anak-anaknya yang sudah menikah mesti dengar juga mestinya Bu. Ya, tetapi oke lah, anggap aja ada kalanya opa oma ya, kadang-kadang sebagai orang tua kita merasa tidak dihormati anak, karena anak kita merasa
sudah bisa sendiri, merasa lebih pinter dari kita, kadang-kadang begitu ya. Ya udahlah, sebagai kita maklum aja lah. Pertama maklum, maksud saya maklum itu kita bukan membenarkan, enggak, maklum. Seperti kita dulu ketika anak kita dulu masih bayi, masih kecil. Kadang-kadang kelakuan-kelakuan anak kita itu sebenarnya bisa aja buat kita marah tuh, kita enggak setuju. Cuma karena anak-anak maklum. Nah, kalau anak kita sudah menikah, juga merasa seperti itu, maklumnya bukan karena kita anggap dia kecil, enggak. Dia sudah, mungkin dia memang pinter karena kita sekolahkan dengan baik kan. Kita urus dengan baik, pinter, cerdas. Tetapi mungkin sebenarnya kurang pengalaman. Cuma karena pinter kurang pengalaman, kadang-kadang teorinya banyak itu kan orang merasa pinter memang. Lebih celaka kalau misalnya sudah nggak ada pengalaman, nggak pinter lagi, tapi merasa pinter. Wah itu buat susah orang tua. Ya. Maklum dulu artinya jangan terlalu dikonfrontasi anak kita. Dan saya selalu kasih masukan dalam situasi yang rileks, enak hubungan, bicara dari hati ke hati. Maksudku kemarin itu begini loh sebenarnya. Aku tidak mau campur terlalu jauh dengan pernikahanmu. Tetapi mama itu lihat, ada beberapa hal kamu bisa tingkatkan loh. Kalau ini terus menerus, mama khawatir rumah tangga kalian malah nggak baik. Itu dalam suasana lagi enak, suasananya, hubungannya baik. Jadi tidak dalam suasana emosi lagi naik. Itu harus juga aktif juga sih. Orang tua perlulah. Saya kan punya pengalaman menikah nggak ada ayah ibu saya. Saya ketika saya ada masalah rumah tangga, saya mau cerita siapa? Nggak ada. Ada solusi sebenarnya. Kan istri saya orang Batak. Kalau saya merasa sudah nggak sanggup lagi, misalnya di awal-awal kami banyak konflik tuh Bu. Jadi kebalikan Bu Rohana kan, saya beda budaya itu ternyata berat. Ada banyak yang kadang-kadang kita, ada banyak konflik kami. Beda budaya, beda karakter, beda pengalaman. Apalagi bapak saya polisi, istri saya bapaknya tentara. Polisi tentara suka berantem juga kan. Itu agak sulit ketika kita konflik. Saya bingung, saya harus sharing dengan siapa? Kalau di tradisi Batak bisa aja saya serahkan lagi aja ke orang tuanya. Cuma nanti jadi urusan keluarga besar, tambah repot. Dan saya waktu itu sudah melayani lah, saya hamba Tuhan. Tambah berat lagi kalau berantemnya itu malam minggu. Minggunya kan harus pelayanan. Istri saya masih ngambek lagi minggu. Sehingga kalau ke gereja, istri saya sih masih temenin, dia masih menghargai saya. Tetap mendampingi saya, tapi wajahnya cemberut. Saya harus khotbah, wah itu khotbah paling berat itu Bu. Karena di depan saya ada musuh. Saya waktu itu membayangkan, coba kalau saya masih ada orang tua, saya tidak akan cari pembelaan, tetapi minimal ada teman sharing yang bisa mengerti saya. Ya, saya dekat dengan ibu saya bisa sharing dengan ibu saya, karena ayah saya meninggal, saya masih kecil, sudah meninggal kan. Dengan ibu saya bisa sharing gitu kan. Walaupun saya tidak berharap dapat solusi, tetapi ada yang menghibur dan menguatkan hati pasti. Yang sabar, itu aja udah, kalau orang tua yang ngomong begitu udah beda rasanya ya. Peran orang tua tetap dibutuhkan Bapak Ibu. Cuma kadang-kadang tadi anak-anak kita merasa pengen mandiri sebenarnya. Dalam situasi yang mereka ada masalah, tidak selalu kita langsung masuk. Tetapi ambil waktu tertentu. Kalau akhirnya anak kita dalam situasi dia bingung, dia lagi ribut rumah tangganya, lagi ada kesulitan, dia masalah pekerjaan bingung secara ekonomi gimana nanti, kita hadir, memberikan masukan, nasihat. Sebagai orang tua saya yakin, Tuhan kasih kita hikmat bagi anak-anak kita. Cuma memang waktunya harus tepat. Dan bicaranya jangan perlakukan anak seperti anak kecil kalau udah menikah. Tetapi
nasihati dia sebagai orang dewasa. Nah, kalau dia diperlakukan sebagai orang dewasa, dia mau dengar kita. Karena memperlakukan anak-anak dengan orang dewasa kan berbeda ya, berbeda. Itu. Ambil waktu-waktu seperti itu Bapak Ibu, sebab anak-anak kita walaupun sudah menikah masih membutuhkanlah nasihat, bimbingan orang tua, walaupun batas tertentu ya. Iya, iya. Jadi komunikasi sangat penting, Sangat tetapi penting. harus bijak kapan waktunya ya Pak. Iya, iya. Ya. Jangan seperti yang tadi dialami kami ya, anak lagi didisiplin anak gitu, yos ke kamar. Itu kan nggak tepat waktu tuh. Jadi dengan kata lain, kalau anak atau maksudnya cucu sedang didisiplin, jangan melindungi ya. Iya, jangan membela, jangan melindungi. Jadi jangan menempatkan diri jadi pahlawan untuk cucu. Cucunya kepala besar tuh, nanti siapa saja nggak ada yang dia dengar. Ya, membatasi diri, walaupun kadang-kadang nggak tega ini, hati kakek dan nenek kadang-kadang nggak tega ya. Gitu. Tapi tahan diri dulu lah. Nanti baru itu kasih masukan ke anak kita sama kasih nasihat ke cucu. Tetap nasihatnya cucu diajar untuk menghormati ayah ibunya. Mesti diajar, ya. Iya, dan juga ada hal-hal yang mungkin bagi kita inilah tanda kita menyayangi cucu kita. Contohnya misalnya makanan gitu ya Pak. Iya. Kan ada orang tua yang sangat strict, misalnya nggak boleh makan manis-manis, permen atau es krim atau apa, atau hal-hal yang lain yang mungkin orang tuanya itu sangat strict. Nah, kalau seperti ini berarti orang tua, maksudnya oma opanya juga harus perlu komunikasi Komunikasi dengan orang tuanya. Supaya Supaya anaknya nggak memanfaatkan tadi. ya. Dan anak supaya juga tetap menghormati orang tuanya. Saya dulu punya kebijakan bagi anak-anak saya, Bu. Tidak boleh, es krim itu tidak boleh hari biasa. Bolehnya hanya hari Senin. Kalau Senin mau minta berapapun kita penuhi, karena kita tahu paling beberapa udah enek gitu. Hari Senin saja. Sama kalau misalnya pergi ke tempat mainan, kita tetapkan, saya ingat waktu itu, 25.000. Kamu boleh pilih mainan apa saja, tetapi 25.000 ya. Yang soal es krim itu, kadang-kadang kan tantenya datang, ngajak jalan gitu ya. Kalau itu bukan hari Senin, kalau tantenya mau nawarin es krim, anak saya sudah tahu, nggak boleh sama papa mama. Tapi ini mumpung enak ini. Anak saya akan bilang, tante telepon saja dulu sama mama, boleh nggak? Dan kita ngomong sama tantenya, omnya kan dekat. Hal-hal itu supaya sebenarnya itu kan tante, om, opung gitu kan semuanya harus menjadi bagian kita mengasuh anak kan, walaupun pasti pendekatannya mereka tahu. Jadi kalau berbeda dari kebijakan kami, mereka oh ya udah kalau papa mama nggak boleh ya udah nggak boleh. Apalagi kalau soal beli mainan, Bu. Wah, kalau beli mainan kan ngajak opungnya, ngajak tantenya begitu kan tradisinya, budayanya orang Batak kan seperti orang Chinese ya. Kalau udah tantenya, omnya atau oma opanya ngajak, itu wes dia dimanja tuh, itu kan apa aja boleh, ya, iya Pak. kan? Itu juga gitu tuh. Mau dibelikan, misalnya opungnya mau belikan mainan mahal tuh, enggak, menurut papa 25.000 aja. Dan kadang omanya udah nggak apa-apa sekali-sekali. Nah itu pernah, begitu sekali-kali beli itu kita kasih masukan ke oma. Boleh, tetapi harus komunikasi dengan kami dulu. Supaya anak tetap punya rasa hormat terhadap orang tuanya. Jangan sampai opa omanya maksudnya baik kan? Menyatakan kasih sayangnya, tetapi membuat anak tidak menghormati orang tuanya. Karena menabrak peraturan atau arahan yang sudah ditetapkan orang tuanya. Itu komunikasi seperti itu penting tuh. Karena semuanya dorongannya kan mengasihi anak. Supaya anak kita jadi baik, cucu kita bertumbuh baik, punya rasa hormat terhadap orang tuanya, pasti dengan
opa-omanya lebih sayang pasti kalau menghormati orang tuanya kan. Tuhan merancang pernikahan itu memang sangat tepat sekali. Makanya kalau saya bimbing orang mau nikah selalu tanya, kamu siap menikah? Siapa? Apa kesiapanmu? Kadang-kadang kan pekerjaan kami sudah mapan, kami berdua secara ekonomi baik, kerjaan baik nih, kami sudah dewasa, kami sudah kenal lama. Bagian yang paling sulit dan banyak anak nggak siap meninggalkan orang tua. Konsep Alkitab pasti sekali lihat. Sebenarnya pernikahan dalam pengertian firman Tuhan yang paling mendasar ini. Ketika seorang laki-laki punya keputusan, keberanian untuk meninggalkan ayah ibunya supaya dia bisa bersatu dengan istrinya. Meninggalkannya bukan karena benci, bukan karena memang pengen menyingkir, tidak. Tetapi itu proses perjalanan hidup menuju kedewasaan dan panggilan Tuhan supaya bisa bersatu dengan istrinya. Tujuannya bersatu dengan istrinya loh, supaya pernikahannya semakin baik. Ketika prinsip yang sangat penting ini tidak dilakukan, itu memang menimbulkan banyak masalah. Menimbulkan banyak masalah karena pasti kondisi yang sangat tidak ideal akan terjadi dalam pernikahannya. Tidak hanya dengan mertua, apalagi kalau masih ada juga saudaranya. Misalnya begitu menikah masih sama orang tua ya, kira-kira dia tinggal di mana? Dia akan tinggal di kamarnya sejak dia remaja. Dan daerah kekuasaan orang yang baru menikah itu hanya kamarnya. Sebab begitu keluar kamar itu wilayah bapak ibunya. Ya kan? Mengubah foto sedikit aja, wah itu ibu mertua bisa marah itu. Apalagi mengganti fotonya. Nah, ini foto papa mama waktu muda udah kurang bagus lah, digantilah foto pernikahan mereka. Wah itu bisa konflik. Belum lagi nanti tadi ada ipar lagi. Ipar kan juga merasa sudah nyaman, itulah rumah dia, tempat di mana dia tumbuh dari kecil, di situ bersama dengan orang tuanya. Dia sudah merasakan banyak kenyamanan, nyaman dengan tempat lah ya. Sebab setiap orang itu kalau dibesarkan di mana, itulah kita nyaman di situ kan ya. Tidak peduli kondisi rumah seperti apa, kalau kita besar di situ kita nyaman. Nah begitu ada orang baru, pasti ada bagian-bagian dari rumah itu akhirnya sepertinya ada yang mengganggu. Belum lagi nanti punya anak lagi. Ada lagi anak yang main-main di situ. Kalau opa-opanya seneng, tetapi ipar kadang-kadang tidak suka. Ada kan orang tertentu yang tidak suka dengan anak kecil, gitu. Jadi kenyamanannya terganggu, akhirnya bisa ada konflik. Belum lagi kalau orang tua itu memberi perhatian besar terhadap yang sudah menikah. Yang belum menikah bisa cemburu. Orang sudah menikah, mama urus terus. Mama urus terus, urus kami yang belum menikah lah. Itu sesuatu yang wajar loh, seorang anak sebenarnya wajar ya, begitu ya. Cemburu jadi cemburu. Cuma kalau kondisi itu berlarut-larut, membuat iparnya tertekan dengan kehadiran iparnya juga kan. Yang masuk juga merasa tertekan karena merasa kurang diterima di rumah itu. Pasti hubungannya ada kemungkinan ketegangannya itu jadi banyak. Kecuali ipar itu teman kuliah kita, teman sekolah, teman dekat begitu. Malah seneng mereka, udah sama-sama begitu ya. Tetapi kalau orang baru kemungkinan itu memang bisa terjadi dan sangat mungkin terjadi. Sangat baik kalau sebenarnya memang solusi yang paling ideal meninggalkan, berpisah, minimal walaupun nggak mau jauh dari orang tua, di dekatnya saja supaya bisa ngawasin orang tua. Karena orang tua kan masih ada ipar yang bersama yang belum menikah. Itu solusi paling ideal. Tetapi kalau itu belum bisa, kembali komunikasi yang baik harus dibangun. Sebab kalau tidak, itu akan menimbulkan masalah terus.
antara yang pendatang sama yang merasa itu punya kekuasaan tuh. Karena kan rumah itu akhirnya nambah orang aja kan. Jadi bisa berebut kenyamanan tadi Bu. Jadi solusi terbaik sebenarnya yang sudah menikah meninggalkan rumah. Kalau ada orang tua yang harus diurus, mending orang tuanya yang diajak. Atau kalau tidak, dekat rumah lah, nggak jauh, supaya kita bisa terus awasi orang tua. Mungkin kita bicara dari sisi yang lain, dalam arti di sini adalah sisi orang tua yang kadang justru menahan anaknya untuk tidak keluar ya dengan berbagai alasan. Ya mungkin salah satunya supaya, contohnya ya mungkin kalau anak laki-laki, khususnya misalnya satu anak laki-laki, ayolah tetap di sini itu kan, jangan keluar. Di sisi lain orang tua berpikir kan sayang kalau belum mampu beli rumah sendiri, kontrak uangnya kan habis, udahlah sama-sama kami dulu. Nah jadi ini lebih faktor kepada orang tua yang menahan nih Pak, bukannya anak yang mau keluar. Seperti itu ya, ini kan lebih konteks kepada Bapak Ibu di sini. Makanya tadi bimbingan pranikah orang tua mungkin ada satu sesi, terutama sisi meninggalkan supaya lebih siap ya. Iya memang Bapak Ibu kadang-kadang tega nggak tega ya. Jangankan anaknya keluar dari rumah menikah nih. Kadang-kadang orang tua ini anaknya pergi untuk sekolah aja kadang-kadang tega nggak tega itu. Ya. Bu Rohana tega nggak anak pergi itu Bu? Atau pergi sana, pergi. Walaupun berat hati tetapi kan itulah hati orang tua berpikir masa depan anak kan. Itu juga mungkin yang perlu kita pikirkan kalau anak kita menikah. Supaya anak kita proses menyatunya dengan pasangannya itu bisa berjalan dengan baik. Nggak usah terganggu dengan kehadiran kita terus menerus. Karena sebenarnya orang yang disebut kehadiran orang ketiga itu tidak hanya selingkuhan loh. Kadang-kadang ada saudara ipar tadi, ada orang tua. Orang ketiga itu pasti mengganggu proses pernikahan. Yang hadir mengganggu atau campur tangan atau pokoknya intervensi, memberi pengaruh yang sangat besar itu mengganggu. Termasuk orang tua bisa proses menyatu anak kita yang menikah itu jadi lambat atau terganggu. Jadi makanya tega nggak tega memang kalau anak sudah menikah sebaiknya kamu pisahlah, tapi jangan jauh-jauh ya, nggak apa-apa tuh. Supaya nanti papa mama kalau ke rumah ngunjungi kamu nggak terlalu jauh, misalnya begitu ya. Kalau anaknya nggak mau justru dimotivasi. Walaupun kalau sekarang kan dimonitor gampang lah, walaupun sudah pisah, bentar-bentar telepon juga oke aja, tapi jangan bentar-bentar terlalu ini ya. Oma-oma ya, kalau anak sudah menikah jangan ditanyain lagi di WA, kamu sudah makan belum? Itu tugas istrinya itu. Artinya supaya dia sadar, dia itu udah dewasa. Kalau anak kita masih sekolah kan begitu tuh, istirahat kamu makan apa? Kan masih gitu kan. Itu kalau istri yang tanya kan itu memang beri perhatian, tetapi kalau anak sudah dewasa, oma-oma jangan ditanyakan begitu. Sudah makan belum gitu. Makan, wah nggak enak itu makanan itu, padahal yang masakan istrinya, itu kan serba susah. Enggak, harus siap memang menyiapkan diri. Kita harus sadar, kita itu sudah besarkan anak kita sudah dewasa. Ketika dia menikah tadi yang tadi di awal saya bilang, itu waktunya Tuhan mengangkat beban yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, supaya beban kita berkurang. Kalau beban kita berkurang, kita bisa pakai untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat, artinya sesuai dengan usia kita. Kalau masih muda kita bisa pelayanan kemana-mana ini, kakinya seperti kaki menjangan tuh, nggak pernah berhenti. Tetapi semakin berumur kan berkurang. Tuhan sudah angkat salah satu beban, yaitu anak. Tugas kita apa? Doakan supaya anak-anak kita pernikahannya baik. Tugas kita apa? Dipantau saja, dimonitor saja pernikahan anak-anak kita seperti apa.
Kalau ada masalah, kita ambil kesempatan, ada waktu baik, kita ajak ngobrol. Kenapa ada masalah? Apakah perlu dibantu atau tidak? Apa yang bisa Bapak Ibu bantu? Kalau anak kita, oh enggak perlu, papa mama nanti malah pusing. Udahlah kami urus, ya udah kami dukung dalam doa. Lalu kasih nasihat, jangan buat keputusan yang gegabah ya nak ya, walaupun kalian lagi ribut. Jangan pernah ada perkataan cerai ya kalau kalian lagi ribut, papa mama dukung dalam doa. Itu sudah cukup itu. Itu sangat menolong anak-anak yang sudah menikah seperti itu. Dan isi waktu yang biasanya bersama dengan anak ya dengan yang lain lah memang. Di sini kan sekarang kegiatan banyak, nah, itu menolong sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu harus tega nggak tega lepaskan anak, karena memang sudah waktunya Tuhan ingin tidak terbebani lagi dengan anak-anak. Oke, baik. Ya, ini karena waktu kita akhiri dengan pertanyaan ini, Pak. Kalau menurut Firman, ini kan apakah kita bisa menikmati manisnya hidup ini tanpa ada kepahitan di hati? Dalam arti ketika kita menjalani hidup ini, ya tadi katakan ada manisnya, ada pahitnya, tetapi mungkin saja ada, ya kalau mau bicara pahit, ada yang pahit terus, dalam arti lebih kepada mengarah kepada akar pahit, Pak. Bagaimana kita mengatasinya khususnya di dalam usia yang sedemikian rupa saat ini supaya ya kita bisa belajar untuk melepaskan itu supaya kita bisa menikmati kelanjutan hidup kita di usia lanjut ini dengan manis tanpa ada sisa-sisa kepahitan itu, Pak. Sini sudah nggak ada yang pahit, Bu. Udah Suka manis cita semua ya. semua ke oma ya, bahagia ya. Ada beberapa ayat yang saya ingin sharingkan. Yang pertama Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Fokusnya sebenarnya adalah bagaimana kita terus menjalani hidup kita dan memantau, mendampingi anak-anak kita, membesarkan cucu-cucu kita, itu dengan apa? Tetap hidup mengasihi Tuhan dan hidup dalam rencananya. Itu bagian kita. Fokusnya adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan dan hidup dalam rencana Tuhan. Bagian Tuhan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya yakin Bapak Ibu, Opa Oma ya kalau umurnya udah 70 lebih begitu, punya pengalaman banyak sekali bersama dengan Tuhan. Bagaimana pergumulan-pergumulan hidup, kesulitan-kesulitan, bahkan peristiwa-peristiwa buruk, ternyata setelah itu dilewati membawa banyak kebaikan tuh. Ada saja kebaikannya. Sehingga ketika dulu kita mengeluh, waduh ini buruk sekali, waduh celakaku, waduh. Tetapi begitu lewat kita berubah kalimatnya. Untung aku alami itu. Untung peristiwa itu terjadi. Berarti mendapatkan kebaikan. Kan punya banyak pengalaman. Ayat ini biarlah itu jadi pegangan tuh. Jadi ketika alami sesuatu yang baik, ingat dulu sudah ngalami. Yang pahit Tuhan ubah jadi manis tuh. Yang perlu kita cek adalah apakah aku masih mengasihi Tuhan dan hidup dalam rencananya. Makanya tadi kalau anak kita sudah menikah, dukung dia, dampingi dia supaya dia juga tetap mengasihi Tuhan dan hidup dalam rencana Tuhan. Jadi sepahit apapun Tuhan juga ubah jadi sesuatu yang sangat manis. Yang kedua 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah
atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di sini berarti kita diingatkan bahwa kadang-kadang kita ini kalau punya kelemahan kita malu. Kita alami kegagalan kita malu. Lalu kita coba menyangkal. Kita coba memanipulasi sepertinya itu tidak terjadi. Kita ingin tunjukkan bahwa semuanya baik-baik, semuanya hebat, semuanya luar biasa. Hal seperti itu tidak pernah menyelesaikan masalah, tetapi itu justru menyembunyikan masalah. Nanti justru suatu saat masalah itu akan berlarut-larut dan bahkan jadi beban bagi hidup kita ke depan. Rasul Paulus berdasarkan pengalamannya berkata, aku kalau mau bermegah, aku bermegah dalam kelemahanku. Berarti kisah-kisah gagal orang tua itu baik kalau dibagikan ke anak. Tetapi gagalnya nggak boleh bangga loh ya. Enggak, artinya saya kalau dengan anak saya aja sudah remaja ya, saya suka bilang, papa mama nggak sempurna, papa mama bisa buat salah. Tetapi kamu bisa belajar dari papa mama bagaimana mengatasi kesalahan itu. Bagaimana menyelesaikan masalah itu. Kalau kalian mau lihat kesalahan, kekurangan orang tuamu banyak sekali. Tetapi kamu bisa belajar bagaimana dalam keadaan lemah, dalam kegagalan, kesalahan, kami memperbaiki diri. Kami bersikap dengan benar supaya akhirnya kasih karunia Tuhan bekerja. Karena Paulus berkata gitu kan, aku bermegah dalam kelemahanku, karena dalam kelemahanku kuasa Tuhan itu nyata. Paulus itu ada yang namanya duri dalam daging. Wah itu pahit banget tuh. Dia hebat sekali kan, pengkhotbah luar biasa, pengajar luar biasa. Bahkan dia di sebuah tempat kan dianggap sebagai dewa, penjelmaan dewa, berarti luar biasa sekali. Dia bisa bergaul dengan orang-orang yang tinggi, orang-orang yang cerdik pandai. Ini orang luar biasa. Tetapi dia punya yang namanya duri dalam daging. Kalau bicara duri dalam daging, tafsirannya kan banyak tuh. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang membuat sakit. Sesuatu yang mengganggu hidupnya. Duri dalam daging kan begitu ya. Kesentuh aja itu jadi sakit, sensitif, sakit. Ada sesuatu yang tidak ideal, ada sesuatu yang jadi kelemahan dia. Dia berdoa kepada Tuhan supaya mencabut duri itu. Bahkan dia berkata, 3 kali aku berdoa supaya Tuhan mencabut duri itu dari dagingku. Tetapi jawaban Tuhan tadi yang kita baca, kasih karuniaku cukup bagimu. Jadi opa oma, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Pengalaman hidup sepahit apapun, keadaan pergumulan apapun, beban berat apapun, hal-hal yang mungkin membuat kita sedih, kesedihan, perasaan tertekan apapun, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita untuk memberi kita kekuatan, memberikan jalan keluar, memberikan pengharapan. Jadi percaya kasih karunia Tuhan itu cukup ya. Jadi kalau kasih karunia itu cukup, apa saja masalah kita pasti bisa dilewati. Pasti bisa dilewati. Sebab kalau kita merasa kasih karunia Tuhan tidak cukup, nanti kita jadi menjauhkan diri dari kasih karunia. Akibatnya tumbuh akar pahit. Ayat terakhir ya Bu ya, boleh ya? Ya silakan Pak. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jagalah, berarti kalau bicara jaga, siapa yang harus mempertahankan posisi kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Kita. Tuhan memberi kasih karunia. Kasih karunia itu produknya hanya satu, kebaikan. Karena dalam kasih karunia Allah itu semua hal tadi di Roma 8:28 tadi, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kasih karunia itu produknya hanya satu, kebaikan dalam hidup kita. Tetapi prosesnya kadang-kadang memang pahit. Pengalamannya pahit,
hati-hati, jangan sampai tumbuh akar pahit. Tapi ingat, bagi Tuhan kita itu sangat istimewa, selalu diperhatikan. Atau kita jadi sepi karena anak-anak nggak punya waktu untuk kita. Ingat, Tuhan itu Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita. Itu kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Jadi tetap dalam kasih karunia Tuhan itu. Kalau tidak, nanti pengalaman hidup yang pahit menumbuhkan akar pahit. Nah, kalau udah akar pahit, apa munculnya? Perseteruan dan kecemaran, ribut terus, berantem terus. Setelah itu saling mencemarkan, berarti saling jelek-jelekin, saling memfitnah, yang seperti itu. Hubungan jadi tambah rusak, hidupnya jadi tambah pahit. Udahlah kan ya, peristiwanya pahit, setelah itu hatinya pahit, relasinya pahit, jadi pahit semua. Lebih gak enak. Kasih karunia Allah cukup bagi kita. Amin.